Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Laporan terkini mengungkap bahwa Chelsea telah mengirimkan tim pencari bakat mereka untuk mengamati 3 pemain yang menjadi sorotan dalam derby sengit antara AC Milan dan Inter Milan kemarin malam. Menurut informasi dari The Boot Room, perwakilan Chelsea dihadirkan untuk menyaksikan penampilan Mike Maignan dari Milan, serta Federico Di Marco dan Lautaro Martinez dari Inter. Dalam laporan tersebut, Mike Maignan disebut sebagai target jangka panjang bagi Chelsea. Kontraknya di Milan akan berakhir pada Juni 2026 dan belum ada indikasi bahwa perpanjangan kontrak sedang dibahas. Chelsea sendiri telah lama mencari penjaga gawang baru untuk masa depan, dan musim panas ini mungkin menjadi kesempatan bagi mereka untuk melakukan investasi besar dalam posisi tersebut. Namun, tampaknya Milan akan menghadapi kesulitan dalam mempertahankan Mike Maignan, meskipun klub berencana untuk menawarkan kenaikan gaji kepada kipernya untuk mempertahankannya. Permintaan kenaikan gaji yang signifikan membuat situasinya menjadi rumit. Selain itu, masih ada ketidakpastian seputar proyek klub dan siapa yang akan menjadi pelatih kepala berikutnya. Mike Maignan saat ini menerima gaji sekitar 2,8 juta euro bersih per musim, dan dengan adanya tawaran dari klub seperti Chelsea, masa depannya di AC Milan tampaknya semakin tidak pasti. Fabrizio Romano kini telah mengonfirmasi kabar yang telah beredar bahwa Olivier Giroud akan meninggalkan AC Milan pada akhir musim untuk memulai petualangan baru di Amerika Serikat. Rumor tentang kepergian Giroud telah mengemuka selama berminggu-minggu, dengan klaim bahwa striker Prancis itu tidak akan memperpanjang kontraknya dengan Milan dan akan berangkat dengan status bebas transfer ke Los Angeles FC, klub yang berlaga di MLS. Pada tanggal 27 Maret, Romano memposting berita LAFC telah mencapai kesepakatan lisan untuk mengontrak Olivier Giroud dengan kontrak yang berlaku hingga Desember 2025. Setelah ketertarikan terungkap pada bulan Oktober dan penawaran resmi awal pekan ini, terdapat kesepakatan awal. Belum ada yang ditandatangani, tapi hampir selesai. Sekarang, Fabrizio Romano telah memberikan konfirmasi resmi dengan emoji centang, menegaskan bahwa kesepakatan tersebut telah final dan bahwa Olivier Giroud akan meninggalkan Rossoneri setelah pertandingan terakhir musim ini bulan depan, mengakhiri masa bakti 3 tahunnya untuk AC Milan. Dengan demikian, Olivier Giroud telah memainkan derby della Madonnina terakhirnya kemarin malam dan tampaknya merasa sedih setelah gagal menghentikan Inter meraih kemenangan yang menentukan gelar juara Serie A Italia. Kekalahan dalam derby kemarin malam seperti telah menandai akhir dari masa kepemimpinan Stefano Pioli sebagai pelatih kepala AC Milan, dan manajemen klub kini tengah bersiap untuk menyongsong era baru dengan menyusun daftar persyaratan yang harus dipenuhi oleh penggantinya. Menurut kolom terbaru Antonio Vitello untuk Milan News, kekalahan di Liga Eropa melawan Roma tampaknya telah memicu awal dari pencarian pengganti Pioli. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah dia akan dipecat atau mungkin ada pemutusan kontrak bersama. Satu hal yang pasti, penggantinya harus menjadi profil yang disetujui oleh semua pihak dan sesuai dengan proyek Redbird Capital. Oleh karena itu, klub akan memfokuskan upayanya untuk mendatangkan pelatih yang berpengalaman dalam menghadapi kompetisi Eropa. Yang paling penting, pelatih baru tersebut tidak boleh menjadi tipe manajer klasik bergaya Inggris yang ingin mengendalikan semuanya sendiri terkait perekrutan pemain. Dia harus bersedia untuk berbagi pengambilan keputusan dengan manajemen dan klub, baik dalam hal persiapan atletik atau fisik maupun taktik. Kerjasama yang maksimal dalam bursa transfer juga harus menjadi prioritas. Beberapa profil yang beredar di AC Milan seperti Antonio Conte dan Maurizio Sarri telah dikesampingkan. Thiago Motta tampaknya sulit diakses meskipun pintu untuknya masih sedikit terbuka. Julian Lopetegui
mendapat pengagum di internal klub, tetapi pendapat tidaklah seragam. Itulah sebabnya rekrutmen belum dilakukan meskipun telah ada pertemuan dan wawancara. AC Milan juga sedang mengevaluasi opsi lain, baik dari pelatih muda maupun berpengalaman. Unai Emery menjadi salah satu favorit, meskipun tantangan finansial menjadi hal yang harus dihadapi. Dengan banyaknya tawaran dari perantara dan agen, beberapa hari dan minggu ke depan diharapkan akan menjadi momen yang menarik dan menentukan bagi masa depan Rossoneri. Di malam yang kelam bagi AC Milan, San Siro menyaksikan rival sekota mereka Inter Milan merayakan kemenangan Scudetto dengan pesta pora di rumah yang sama. Sementara itu, pelatih Milan Stefano Pioli seakan ingin melupakan segalanya dengan cepat. Menurut laporan dari La Repubblica, Pioli menyadari betapa pentingnya istirahat untuk mengembalikan martabat Milan. Namun keputusannya dalam memilih pemain dianggap keliru, menambah bayang-bayang keraguan atas masa depannya di klub. Di musim yang penuh tekanan ini, Pioli sering menjadi sasaran kritik. Tuntutan jabatannya membuatnya harus rutin menghadapi wawancara pasca kekalahan. Namun ia tetap berdiri tegar menghadapi tantangan. Namun dalam langkah yang tak terduga, Pioli memilih untuk absen dari konferensi pers pasca pertandingan karena kekecewaan. Ia hanya memberikan komentar kepada media televisi DAZN dan radio Rai. Dalam wawancara tersebut, Pioli menyatakan keinginannya yang tidak jelas untuk tetap di bangku cadangan Rossoneri hingga kontraknya berakhir pada tahun 2025. Namun, kabar pagi ini mengonfirmasi bahwa Pioli akan dipecat oleh AC Milan setelah musim berakhir dengan pencarian pengganti yang tepat sedang berlangsung. Meskipun demikian, akhir dari era Pioli tidak dirayakan oleh siapapun, menandai akhir yang suram dari perjalanannya di Milan. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.